Shalom. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Untuk Amin. waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Untuk sama-sama duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman kebenaran firman-Mu dan belajar akan firman-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu yang melayani, baik yang memimpin pujian ataupun Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus Bapa, ambil alih seluruh kehidupan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan tuntun dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa juga berikan kami hati yang mau seperti tanah yang subur Tuhan, untuk disirami oleh kebenaran firman-Mu dan belajar sama-sama Tuhan, sehingga kami boleh next level lagi di hadapan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saluran internet kami masing-masing di tempat kami. Kami berdoa Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang tutup bungkus semuanya. Tidak ada gangguan apapun yang menghalangi kami untuk ibadah siang hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau bertata atas pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu memenuhi ruangan di tempat kami masing-masing. Kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Martin. Yes, thank you Kakak. Halo, Shalom POPM. Shalom. Shalom. Kita mulai. Ibadah kita. Kuasa yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kau jadikan kami lebih dari pemenang Yesus Tuhan. Karena kami memakai kuasa yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa-Mu Tuhan, kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kuasa yang Kau berikan pada kami Tuhan.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yeay. Terpujilah Engkau Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati setiap kami Yesus Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu dengan tulus Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Katakan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu Tuhan, tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ya Yesus Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dari setiap hati kami Tuhan. Oh, dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Yesus, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami setia Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, angkat hatimu. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Oh, sembah Kau Yesus Tuhan. Oh, sembah Kau Tuhan. Dilik hati kami Tuhan. Dilik setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami membawa korban bakaran untuk-Mu Yesus Tuhan Yesus, yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia.
Itu doa kami Tuhan Yesus. Engkau dapati iman kami tetap setia Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian. Biarlah Engkau mendapati kami sempurna. Ketika Tuhan datang menguji kami, ketika Tuhan datang menjumpai setiap kami, Engkau mendapati kami siap sedia. Engkau mendapati kami menjadi pribadi yang tahan uji. Sebagaimana Engkau mendapati hamba-Mu Abraham. Ketika Engkau mengujinya, Engkau mendapatinya. Memiliki iman dan penyerahan yang total kepada Tuhan. Saat ini kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Tidak dibatasi oleh tempat, situasi, waktu kami. Tetapi kuasa-Mu yang sama. Engkau adalah Tuhan yang hadir dimanapun. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, kekuatan, bahkan penyertaan-Mu yang hebat itu akan kami alami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa. Kami akan mendengar semua kebenaran firman-Mu pada saat ini. Urapi setiap kami. Urapi setiap pendengaran kami. Terlebih khusus urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata perkataan yang disampaikan adalah kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Kata-kata itu mengubahkan, menguatkan, memberikan keteguhan kepada setiap kami. Sehingga setiap kami, jika kami sedang menghadapi ujian pada saat ini, ujian ini bukan untuk menghempas binasakan, melainkan untuk membangkitkan, untuk menaikkan level kami, untuk membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat firman-Mu disampaikan, terjadilah mujizat, kekuatan, pembaharuan, harapan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang siap dilawat oleh Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada semua sahabat, semua saudaraku yang ada tergabung di dalam rumah POPM ini. Secara khusus untuk charity daripada teman-teman yang sudah kami terima, dan biarlah Tuhan yang membalas dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema ini boleh dikatakan kalau bahasa gaulnya ini gue banget, karena pada saat ini kami sedang menghadapi ujian iman, ya. Dan saya percaya ujian ini bukanlah ujian yang menghancurkan kami. Ya memang secara manusia saya katakan bahwa ini sesuatu yang di luar pikiran saya. Sempat saya berkata, Tuhan, emang nggak cukup cuma saya. Saya kan sudah pernah melewati bone cancer stadium 4, sudah lumpuh dan segala macam. Emang istri juga harus ikut-ikut. Saya sempat bertanya seperti itu. Tapi yang luar biasa adalah saya ceritakan sekilas bahwa pada bulan Agustus tempo hari 2012, saya dengan istri di-invite oleh salah satu gereja di Jakarta Barat untuk menjadi pembicara untuk retret Natal. Ya. Lalu kemudian mereka memberikan temanya adalah Victory in Christ, ya. Lalu kemudian bulan 9 istri saya menyadari bahwa ada benjolan di payudaranya. Lalu kemudian saya langsung set up, saya berkata bahwa, coba kita tunggu, kita lihat. Saya bilang kan, ya coba kita periksa.
Tapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya ganti vaskes supaya saya bisa arahkan langsung ke rumah sakit swasta yang bisa secara cepat menangani. Lalu kemudian 1 bulan waktunya untuk bisa digunakan setelah perpindahan vaskes. Nah, lalu kemudian bulan November itu mulailah pemeriksaan rutin. Begitu diperiksa pertama langsung dikatakan bahwa ini harus segera dioperasi atau dibiopsi. Lalu melewati tahapan-tahapan, minggu keempat bulan November itu dibiopsi dan diangkat, dan tanggal 5 Desember itu hasil labnya keluar. Nah, ketika hasil labnya keluar, istri saya menunggu agak jauh dari saya dan saya baca semua hasilnya. Wah, dan saya kaget dan saya berkata, Tuhan, aku mohon laminasi, tutup bungkus istriku, pemikirannya, pendengarannya, hati dan jiwanya dengan kuasa-Mu. Nah, pada saat saya baca di situ langsung tertulis bahwa dia terindikasi dari hasil labnya tumor atau kanker ganas ya dengan stadium 3, lalu kemudian skornya ada 8. Tetapi pada saat saya bertanya seperti yang saya katakan tadi, emang tidak cukup saya aja Tuhan yang mengalami? Istri juga harus ikut. Saya berkata begitu. Nah, yang luar biasa di dalam hati saya, Yohanes 9 ayat 1 dan 3 itu bergema sedemikian rupa. Saya langsung ingat ayat itu dan kemudian saya berkata, okelah Tuhan, kalau memang begitu kami join dengan Tuhan. Dalam artian terserah Tuhan lah. Yang penting Tuhan tetap pimpin kami. Karena di dalam ayat 3 itu dikatakan bahwa ketika semua orang menyalahkan, mencari kesalahan, apakah orang tuanya yang salah, berdosa, atau anak ini yang berdosa sehingga dia dilahirkan buta. Lalu kemudian Yesus menjawab murid-muridnya dan berkata, bukan orang tuanya, bukan juga anak ini, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan lewat dia. Dan saya berkata, yes Tuhan, saya percaya. Lalu kemudian kami pelayanan ke puncak Desember, dan istri saya juga pelayanan luar biasa. Saya menceritakan tentang iman, karena memang temanya kan victory in Christ. Bagaimana kita berbicara tentang kemenangan kalau tanpa sebuah ujian, kalau tanpa sebuah pergumulan, kalau tanpa sebuah pertempuran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu saya berbicara dasar untuk kita bisa menang dalam segala pergumulan adalah percaya. Nah, kekuatan the power of belief ini, kekuatan percaya ini bahkan saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan, sanggup memindahkan gunung. Ini bukan figuratif. Ini adalah sebuah fakta kenyataan. Karena pada tahun 1000 di Mesir, di dekat benteng Salahuddin, orang-orang Kristen Koptik telah memindahkan gunung sejauh 3 kilometer, 3,5 kilometer dengan iman mereka. Dan itu menjadi rekod sejarah dunia. Bapak Ibu bisa mengeceknya. Nah, lalu kemudian saya membicarakan tentang firman Tuhan secara biblikalnya. Lalu istri saya menyambungnya dengan hal-hal yang praktis. Dia menceritakan tentang betapa pentingnya kita membicarakan atau memiliki yang namanya belief system. Apa itu belief system? Belief system adalah sebuah keyakinan yang terus-menerus diyakini lalu diperkatakan, dan apa yang diyakini dan diperkatakan itu, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberikan sebuah contoh, ada satu atlet softball di Amerika, dia melakukan medical check up berkala. Dan ketika dia mendapatkan selesai melakukan medical check up berkala, dia mendapatkan dan dia mengambil hasil labnya bahwa di situ dikatakan dia punya masalah jantung yang serius dan diperkirakan dia hanya mampu bertahan 3 bulan.
Nah, sementara ada pertandingan terakhir yang mereka harus lakukan, dan sesudah itu dia pulang ke rumah, dia down sedemikian rupa, dia hancur sedemikian rupa, lalu dia mulai membicarakan kepada teman-temannya bahwa 3 bulan lagi dia akan mati karena masalah jantung yang begitu kronis dan begitu akut dan begitu serius. Dan betul, setiap temannya, setiap orang dia katakan bahwa dia sakit jantung dan akan bertahan hanya 3 bulan saja. Dan setelah pertandingan di 3 bulan berikutnya, betul saudaraku, ketika dia lagi pertandingan, dia kecapean dan dia gagal jantung dan dia meninggal di lapangan. Persis seperti yang dikatakannya. Tetapi setelah diamati, ternyata hasil lab yang dia bawa itu adalah hasil lab temannya yang memiliki nama yang sama, nama depan yang sama dengan dia, dan memang betul bahwa temannya dia satu tim itu memiliki riwayat sakit jantung. Tetapi yang luar biasa adalah temannya ini yang memang betul sakit jantung itu masih hidup dan masih sehat. Ya. Jadi sebenarnya dia salah ambil hasil lab. Dia mengambil hasil lab temannya dan dia mempercayai hasil lab temannya itu terjadi dalam kehidupannya. Sesuatu yang konyol. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita memiliki belief system yang baik. Dalam menghadapi ujian, juga kita harus memiliki belief system yang baik. Nah, itu yang sangat memberkati, dan ketika istri saya menyampaikan hal itu, dalam hati saya berkata, yes, amin, terjadi seperti yang kami perkatakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat peristiwa ini bukan cuma iman istri saya, iman saya juga semakin dikuatkan, dan yang luar biasa, iman anak-anak kami yang kembar berumur hampir 7 tahun, mereka juga sudah memiliki pemahaman belief system yang bagus. Ya, bahkan dia seringkali, anak saya yang kembar, seringkali kami pergi ke sekolah, saya antar dia dengan kendaraan motor, di tengah jalan kami kehujanan, dia bisa berkata-kata, dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dan berkali-kali hujan berhenti, dan kemudian dia semakin yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mendengar doanya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu bukan bertujuan untuk menghempas binasakan setiap kita, tetapi justru itu untuk memberikan kita kekuatan. Baik, saya akan sampaikan tema kita pada saat ini. Saya minta izin diberikan Oke, sudah ternyata. Oke. Saya minta konfirmasi teman-teman apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu ya. Oke, baik. 2 hari yang lalu saya menguji ya, sebagai seorang dosen dan akademisi, saya menguji beberapa mahasiswa, menguji skripsi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan saya menyebutkan satu peribahasa atau nasihat Latin yang biasa dikenal ya. Dalam bunyinya demikian, actualiter scribendae sunt figurae ad determintae vitae, praeparatoniis et studi ingredienta, quis parat vincent ad qui non ex defectum parat. Artinya kurang lebih demikian Bapak Ibu. Sesungguhnya ujianlah yang membentuk dan menentukan kehidupan. Persiapan dan belajar adalah bahannya. Siapa yang mempersiapkan akan menang. Tetapi siapa yang tidak belajar dari kegagalan sedang mempersiapkan kegagalan berikutnya. Saya percaya Bapak Ibu, setiap saudara yang tergabung dalam rumah POPM ini setuju dengan nasihat Latin ini. Karena begitulah saudaraku. Sebetulnya bahkan di dalam nasihat dalam bahasa Latin dikatakan bahwa penderitaan itu adalah sumber kekuatan
untuk bisa meraih kemenangan dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita perlu belajar dengan tema yang kita dapatkan pada saat ini, ujian untuk next level, untuk naik level, untuk naik tingkat, untuk naik kelas. Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, bahwa 2 hari yang lalu saya menguji mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang hasilnya bagus, lalu ada mahasiswa yang mestinya itu gagal, fail. Cuma karena dia sudah 7 tahun Bapak Ibu, maka kita berupaya keras. Dia semestinya dia gagal, ya. Tetapi kemudian saya berkata, oke, kita kasih challenge, ya. Saya minta maaf dan minta izin kepada pembimbing 1-2 daripada mahasiswa ini, izinkan saya mengcoach dia dalam 3 hari ini untuk dapat merekonstruksi semua hasil daripada skripsinya. Saya akan benahi dia. Izinkan saya memberikan dia satu treatment lagi, satu pendampingan. Nah, jadi kita untuk sementara ini kita keep dulu dia, paling tidak ya saya minta kasihlah dia KKM, kriteria kelulusan minimal seperti itu. Dengan syarat saya akan membimbing dia dalam 3 hari ini. Jadi kemarin saya sudah bimbing dia dan dia berkata, aduh Pak, andai kata dari dulu saya bisa dibukakan, diklik pikiran saya, ternyata mudah. Saya bilang memang mudah. Saya bilang, maka sesungguhnya seperti dalam kalimat dari nasihat ini, persiapan dan belajar. Siapa yang mempersiapkan dengan benar-benar, dia akan menang Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat, ada satu poin yang mau saya sampaikan, ada 3 poin ya. Poin pertama, bahwa ujian itu memberikan pengharapan, ya. Sebenarnya ujian itu memberikan pengharapan. Pada saat kita diuji, Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada harapan bahwa lewat ujian ini harusnya ada harapan, ya. Lewat ujian ini kita akan menang, kita akan masuk, go into the next level. Seperti itu. Nah, kita perlu membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ini sebenarnya bicara tentang Bapak Abraham. Tapi kita baca dulu Bapak Ibu Saudaraku supaya memberikan konfirmasi terhadap poin yang saya katakan tadi. Yang pertama, bahwa ujian itu memberikan pengharapan bagi setiap yang mengalaminya. Saya baca kepada Bapak Ibu. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bahwa kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Poinnya dari sini adalah bahwa tahan uji, kalau kita mempersiapkan diri kita kepada ujian, maka kita akan tahan uji. Dan ujian itu akan menimbulkan pengharapan. Ini cerita tentang Bapak Abraham. Kita tahu bahwa Bapak Abraham itu mendapatkan panggilan daripada Tuhan di umur 75 tahun. Bapak Ibu Saudara. Dan rata-rata kalau kita bicara budaya Mesopotamia, seseorang menikah, seorang laki-laki menikah, itu biasanya di umur 40. Itu pada zaman patriark. Anggaplah seperti kebanyakan lazimnya laki-laki pada saat itu, bahwa Abraham menikah di usia 40 tahun.
Di usia 40 tahun, ketika dia menikah, dia mengharapkan seorang keturunan. Lalu kemudian kita tahu persis, dan tentunya dia sudah berusaha dengan segala cara, ya, pergi ke tabib dan segala macam untuk supaya istrinya Sarai dapat keturunan. Tetapi faktanya sampai umur 75 tahun dia belum dapat keturunan. Artinya ketika dia belum mengenal Allah, sudah 35 tahun lamanya dia mengharapkan keturunan. Lalu ketika Tuhan datang dalam Kejadian pasal 12, di mana dia disuruh untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke satu negeri yang akan dia tunjukkan. Salah satu yang membuat Abraham, ini dalam analisis saya, kenapa Abraham langsung mengikuti Tuhan ini? Karena Tuhan tahu persis kebutuhan mendasarnya. Tahu persis pergumulannya. Dia sudah 35 tahun bergumul untuk mendapatkan anak. Dan Tuhan tahu dan berkata, aku akan memberikan kepada kamu keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Demikianlah kelak keturunanmu. Bapak Ibu Saudaraku, dan kita tahu bahwa Abraham mendapatkan keturunan yang dijanjikan pada saat dia berumur 100 tahun. Ya, ketika dia berumur 100 tahun. Artinya 25 tahun setelah dia pada saat panggilannya 75 tahun. Lalu di usia 100 tahun dia baru mendapatkan Ishak. Dan 30 tahun, 35 tahun dia sudah menunggu sebelumnya. Berarti 35 ditambah 25 tahun. Total dia menunggu selama 60 tahun Bapak Ibu. Untuk mendapatkan anak yang dijanjikan. Tetapi kalau kita perhatikan. Dalam ketika dia sedang senang-senangnya. Ketika dia sedang sayang-sayangnya terhadap anaknya Ishak. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, Bapak Ibu bisa membaca di sana. Di sana judulnya kepercayaan Abraham diuji. Tuhan berkata, Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi, yaitu anakmu Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan saya tunjukkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena Abraham dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh mempersiapkan imannya, mempersiapkan keyakinannya, mempersiapkan hidupnya. Bayangkan 60 tahun dia menunggu dan kemudian dia dapat anak ini. Maka dia tidak egois Bapak Ibu. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mengambil, Tuhan juga yang sanggup mengembalikan kembali. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar untuk bisa belajar tentang bagaimana tahan uji dan menang dalam ujian. Yang pertama kita lihat adalah Bapak Abraham ini. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, Abraham tidak disebut sebagai bapak orang beriman sebelum dia mengalami peristiwa mempersembahkan anak ini. Ujian iman adalah ketika kita bisa menang, ya, dan kita bisa disebut sebagai orang yang beriman ketika kita lulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu perhatikan, di dalam ujian sebenarnya ada harapan. Ini yang harus kita pahami. Kalau hari ini engkau sedang mengalami ujian dan diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam ujian, ingatlah dalam hatimu bahwa ada harapan. Ketika engkau menang dalam ujian ini, engkau mendapatkan harapan. Bahkan lebih daripada yang bisa kau pikirkan, itu Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa sebenarnya tujuan Tuhan untuk menguji Abraham bukan untuk menghempas binasakan dia.
tetapi justru untuk, boleh dikatakan, sebagai simbol, sebagai inaugurasi, sebagai bentuk peresmian bahwa engkau adalah orang yang beriman, orang yang tahan uji. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Abraham tahu bahwa sekalipun dia jika harus melakukan, ya, dia lakukan itu. Jikapun Ishak mati, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan satu hal untuk memberikan pengharapan bagi setiap kita. Di dalam ujian, seberat apapun ujian yang kita alami, Tuhan tidak menjadikan ujian itu untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk mengukuhkan kita dan memberikan kita sebuah next level, sebuah kelas baru, sebuah tingkatan baru. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan satu hal, bahwa Alkitab katakan dalam apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semakin berat cobaan yang kita alami, itu memberikan indikasi bahwa iman kita sesungguhnya sanggup untuk bisa melewati cobaan itu. Seperti itu. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kekuatan daripada umatnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang perlu kita pahami. Dan ini memberikan sebuah harapan. Jadi kalau engkau sedang dicobai saat ini, jika engkau sedang diuji saat ini, bahwa ketahuilah bahwa kekuatanmu itu seimbang dengan ujiannya. Ya, Tuhan tidak akan memberikan itu. Jadi harapannya adalah kita bisa mengecek, merecek dalam setiap hidup kita bahwa ternyata Tuhan memberikan hal ini. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita di luar daripada kendali Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita diizinkan mengalami sesuatu, Tuhan tahu semuanya itu. Ini yang perlu kita pahami untuk dapat memberikan kita pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekalipun ada hal-hal yang terjadi di luar daripada kendali kita, ingat poin yang saya katakan sebelumnya, tidak ada hal yang terjadi di luar kendali Tuhan. So everything's in God controls, ya. Segala sesuatu ada di dalam kendalinya Tuhan. Sekalipun itu di luar kendali kita, tenang, itu masih di dalam kendalinya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kedua, yang pertama tadi adalah ujian berdasarkan apa yang dialami oleh Abraham dari Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai yang kelima. Dan di dalam ayat yang kelima bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Tuhan tidak biarkan kita. Karena ada roh Allah yang dia taruh di dalam diri kita. Lalu yang kedua, orang yang lulus ujian akan mendapatkan ketenangan, kedamaian. Maka dengar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah, entahkah pepatah ataukah itu sebuah slogan dalam bahasa Inggris dikatakan, no pain, no gain. Ya, tidak ada kemuliaan tanpa sebuah penderitaan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau merasakan sebuah selebrasi kemenangan, maka harus melewati namanya pertandingan, melewati pertempuran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari ujian kehidupan. Karena apa? Kalau kita lari dalam ujian kehidupan, kita nggak akan pernah go to the next level. Ya, supaya kita bisa naik terus.
Dan seringkali kita senang sekali mendengar Ulangan 28 ayat yang ke-13. Kamu akan naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudaraku, kita lupa untuk naik itu ada ujian, ada tesnya. Seperti itu. Nah, orang yang lulus ujian akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Saya ingin kita lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam Mazmur pasal 94 ayat 12. Di sini dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sampai di situ aja Bapak Ibu. Dan kalau kita baca ayat 14, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Bapak Ibu Saudaraku, satu ketika saya mengajar di satu kelas. Nama kelasnya adalah kelas iNews. Dan di dalamnya ada Ibu Liliana Tanusudibyo, ada ini mahasiswa saya, ada Lia Lukman, ada banyak lah ya. Ada kurang lebih 18 orang mereka. Dan saya memberikan kepada mereka tugas. Ini mata kuliah bahasa Ibrani. Ya, saya memberikan mereka tugas untuk menerjemahkan ayat ini, ayat Mazmur 94 ini secara mandiri berdasarkan apa yang sudah saya ajarkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Dalam teks aslinya di sini dikatakan Astrei hagever asher teyasrenu Yah umi toratka telamdenu. Ini yang saya baca tadi, itu yang di bawah ini. Yang oleh bahasa Indonesia, ya Indonesia Terjemahan Baru, menerjemahkannya demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan. Yang kau ajari dari Tauratmu. Nah, Ibu Liliana menerjemahkan demikian. Karena begini Bapak Ibu, satu kata dalam bahasa Ibrani itu bisa 2, 3, 4, 5, 10, bahkan 20 kata dalam bahasa kita. Jadi di sini perlu pemilihan diksi yang tepat. Seperti itu. Nah, Ibu Liliana menerjemahkan demikian. Diberkatilah orang yang kuat, yang didisiplinkan Tuhan, yang mau belajar Taurat Tuhan terus-menerus. Nah, ada satu ibu namanya Ibu Susan, diberkatilah pahlawan itu yang kau disiplinkan ya Tuhan, dan yang diajari dari Taurat. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kata asrei ini bisa diterjemahkan berbahagia, tetapi bisa juga diterjemahkan diberkati. Bahasa Inggris katakan bless who, ya, diberkatilah dia, ya. Lalu hagever ini adalah kata gever ini dari sini givor, gagah perkasa, ya. Ini berbicara tentang sosok prajurit, di mana prajurit itu untuk bisa menjadi prajurit dia harus melewati ujian, dia harus melewati latihan-latihan. Jadi sebenarnya kau hajar ini sebenarnya kau uji, ya, memiliki arti kau uji. Berbahagialah orang yang kau uji, kau latih, kau disiplinkan, ya, seperti itu. Jadi ini merujuk kepada pribadi seorang tentara, hagever, givor, ya, itu seperti itu. Jadi artinya ada banyak sekali. Didisiplinkan, dites, diuji, dilatih, pokoknya seperti itu, diinstruksikan seperti itu. Yang mau belajar dari Taurat Tuhan. Nah, tujuan daripada Tuhan melatih kita, tujuan daripada Tuhan mendisiplinkan kita, tujuan daripada Tuhan menguji kita, ya, dan ujian itu bahannya adalah seperti ini. Bahan daripada ujian latihan itu adalah dari Taurat Tuhan, dari firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ujian seberat apapun, ujian seperti apapun, maka seperti tadi lagu sebelum kita masuk firman, ya, kau dapati aku tetap setia
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di akhir setiap kehidupan kita, siapapun kita, entahkah kita baru percaya, entahkah kita sudah lama percaya, satu saat kita akan berakhir di titik yang sama, yaitu kematian. Atau bahkan saya mau katakan, jika satu saat di akhir kehidupan kita, yang Tuhan tanya cuma satu hal, yang Tuhan lihat cuma satu hal, apakah kita setia untuk melakukan firman Tuhan? Ujian kita adalah kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi orang yang lulus ujian akan mendapatkan ketenangan. Nanti pada saat kita mengakhiri perjalanan hidup ini, ketika kita lulus ujian, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, yang kita dapat adalah kebahagiaan, ketenangan. Dan tidak perlu menunggu untuk saat itu. Sekarang juga, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, di dalam ujian kita akan bersuka cita. Bapak Ibu ingat ketika kita dulu ujian, ketika kita ujian, kita bisa mengisi ujian itu. Rasanya senang banget. Kita pingin ujian terus. Ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian, maka ujian itu adalah sebuah ketenangan. Ya, di tengah ujian ada ketenangan jika kita mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, ketika kita ujian, ini bicara ujian kehidupan, ketahuilah pada saat diuji, sesungguhnya Tuhan begitu dekat dengan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga di sana dikatakan, ia akan duduk seperti orang memurnikan. Jadi tujuan daripada ujian adalah untuk memurnikan kita. Semakin kita murni, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah gambar seorang pemurni perak. Pada zaman dahulu, seseorang kalau mau memurnikan perak, dia harus duduk di samping daripada perak itu. Bapak Ibu perhatikan, ini dia duduk di sampingnya. Dia tidak meninggalkan. Dan bagaimana seseorang itu tahu kalau peraknya, kalau emasnya itu sudah bersih, ketika dia bisa lihat wajahnya dari perak itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita masuk dalam ujian iman, masuk dalam ujian kehidupan, tujuannya adalah supaya karakter kita yang buruk itu lepas. Dan yang ada, yang tinggal hanyalah karakter ilahi. Karena apa? Di poin 2 tadi, bahwa kita mempersiapkan, menselaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, ia lihat adalah dirinya sendiri. Dia bisa ngaca dari hidup kita. Seperti seorang yang memurnikan, ya, mementahirkan perak. Dia mentahirkan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan nanti satu saat berdiri di hadapan kita, dia tidak lagi melihat Red Dixon, dia tidak melihat Ibu Idalina, dia tidak melihat Ibu Dewi, dia tidak melihat Pak Martin, tetapi yang dia lihat adalah gambar Kristus dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, slide terakhir. Kita baca sama-sama Mazmur 24, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam ujian, Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 4. Ini adalah Mazmur Daud, Mazmur yang terkenal. Dia berkata begini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. King James berkata, yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me.
Nah, di dalam Indonesia terjemahan baru, di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, dalam bahasa Ibrani dikatakan demikian. Gam ki elek begei salmawet, lo ira ra kiata imadi. Sipteka, umisanteka, hemma, wenahamuni. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya terjemahkan begini dikatakan, sekalipun ya aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, tidak ada yang aku takutkan. Ya, aku tidak takut bahaya, tidak takut hal yang buruk, tidak takut hal yang mengerikan sekalipun. Alasannya adalah kiata imadi. Bapak Ibu boleh sebutkan di dalam hati Bapak Ibu kata-kata ini. Sebab daripada dia tidak takut hal yang buruk adalah kiata imadi. Sebab karena engkau besertaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kata imadi ini dari sinilah kata Immanuel, juga akar kata yang sama. Apa arti Immanuel? Immanuel itu kurang lebih ada 5 artinya. Yang pertama, beserta atau bersama-sama. Dan ini yang seringkali diambil. Yang kedua, sebenarnya kata imadi atau Immanuel ini memiliki arti juga adalah hold our hand, memegang, menuntun tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita dituntun oleh Tuhan, maka sekalipun kita dalam ujian, dalam bahaya apapun, Rasul Paulus berkata, jika Tuhan di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini penting kita pahami bahwa Dia sekali-kali tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita. Dia menuntun tangan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, kata imadi ini memiliki arti penyertaan yang bersifat dia seperti menggendong kita. Kalau kata imadi ini diselaraskan dengan kata El Shaddai, yang arti kata bahasa Ibrani, Shaddai itu artinya adalah payudara seorang wanita. Ini berbicara tentang seperti seorang perempuan yang memeluk anaknya dan memberi susu, menyusui anaknya. Ini bicara pemeliharaan. Dan kalau kita lihat bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak bercocok tanam, tetapi Tuhan memelihara mereka. Dan kemudian yang keempat, kata imadi ini juga bisa berarti dia menaruh kita, ya. He put you on his shoulder. Dia taruh engkau di bahunya. Berbicara bahu itu berbicara tentang dekat dengan kepala. Kita ada di dalam rancangannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak dilepas biarkan dalam menghadapi masalah persoalan. Dia memikirkan engkau dan saya. Ditaruhnya engkau di pundaknya. Ini berbicara peninggian. Go to the next level. Bapak Ibu Saudaraku, dia angkat engkau. Kalaupun ada yang mau menghancurkan kita, dia harus berhadapan dulu dengan orang yang menggendong kita di bahunya. Dan yang terakhir, arti kata imadi ini adalah dia ada di dalam engkau. Kau boleh berkata, aku tidak mampu. Kau boleh memberikan 1001 alasan, aku tidak sanggup. Tetapi jika Allah yang Maha Kuasa itu menyertaimu, menuntun tanganmu, menggendong engkau, menaruh engkau di pundaknya, dan ada di dalam hidupmu, maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus, dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami ujian. Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian bukan karena Dia tidak peduli terhadap kita, bukan karena Dia jahat, namun agar kita naik level, go to the next level. Tuhan izinkan kita dibohongi, dikecewakan agar kita lebih bijak. Dia izinkan kita disakiti agar kita terlatih dan kuat. Tuhan izinkan kita melintasi lembah kelam, lembah bayang-bayang maut, agar kita merasakan penyertaannya dan bergantung sepenuhnya kepadanya.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini jika engkau sedang ada di dalam ujian, ujian itu ingat satu hal, ingat yang tadi sudah kita dapatkan bahwa yang pertama, ujian itu memberikan ketenangan jika kau mempersiapkannya dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, ujian, orang yang lulus ujian akan mendapatkan ketenangan dan no pain, no gain. Bapak Ibu Saudaraku, dan yang ketiga, ingatlah bahwa pada saat kita ujian, dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang berkata tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan kesuraman. Tetapi jika Tuhan menyertai kita, kiata imadi, maka seperti ayat 24 ini katakan, tongkatmu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Sementara dunia boleh resesi, tetapi orang yang disertai Tuhan akan tetap hidup dalam resepsi ilahi. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita berdoa, Bapa di sorga di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan meteraikanlah firman ini dalam setiap hati kami. Dan kuatkanlah setiap kami yang sedang dalam ujian. Biarlah Tuhan menyertai kami, sehingga kami menang dan kami masuk ke dalam level selanjutnya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua saudaraku di rumah POPM ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Martin ya. Haleluya. Ya, teman-teman semuanya, karena sudah jam 1, kita langsung itu saja ya, untuk langsung doa berkat dan Baik. langsung tutup. Dan kami dan teman-teman untuk hadir dalam ibadah kita Jumat mendatang. Sampai bertemu kembali di jam yang sama. Nanti kami akan share untuk pengumumannya. Terima kasih, silakan hambanya untuk doa berkat. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, kita menutup rangkaian ibadah kita. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu turun atas setiap saudara-saudara kami di rumah POPM ini. Mari angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan aminkan setiap perkataan firman ini terjadilah dalam kehidupan kita. Ya barakeka Adonai Yevis merekash. Ya era Adonai panavelecha yuhunecha. Isha Adonai panavelecha. Veyashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya ke atasmu. Dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu dan masa depanmu. Diberkati semua apa yang kau lakukan dan dibuat yang kau bisa melakukan lebih daripada yang seharusnya bisa kau lakukan. Dijauhkan engkau dari sakit, penyakit, mara bahaya. Disertai engkau dalam ujian dan diberikan yang kau kemenangan. Dan semua berkat yang terbaik dianugerahkannya di dalam hidupmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita katakan bersama, amin. Yesus memberkati kita. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Redikson. Firman-Nya Tuhan berkati. Ya. Boleh. Terima kasih semua. Izin lift ya dulu.